Eh, Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Alisan. Saya merupakan mahasiswa dari UN Universitas Negeri Padang. Sebelum itu, saya terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber untuk tugas video wawancara untuk memenuhi UAS Ekonomi Mikro. Oh ya baik, ada apa yang perlu Ibu bantu, San? Saya ada tugas wawancara, jadi saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Oh, ya. Baik, silakan. Sebelum itu, apa produk yang dihasilkan dari perusahaan Ibu? Oh ya. Pertama Ibu mau jelaskan dulu ya mengenai perusahaan Ibu. Perusahaan Ibu ini bergerak di bidang produksi dan penyaluran alat-alat pertanian, kemudian untuk obat-obat pertanian yang bersifat kimia. Itu kami pabrik kita kebetulan ada di Jakarta, kemudian untuk yang di sini di daerah Padang, jadi kita sebagai distributor utama. Jadi semua barang itu diproduksi di pabrik kita, kemudian untuk penyalurannya, jadi yang untuk di wilayah Sumatera Barat, tepatnya ini di sini. Gitu. Jadi sekarang Alisan perlu yang apanya yang perlu saya jelaskan lagi? Apa produk yang Ibu hasilkan? Produknya itu obat-obat kimia. Obat-obat kimia itu seperti itu ada pestisida, herbisida, paraquat. Itu biasanya kita itu untuk tanaman-tanaman muda, palawija. Itu biasanya kita untuk dataran tinggi. Kemudian itu kita juga ada untuk sawit seperti itu, misi perkebunan itu. Dari produk tersebut apakah ada kelebihan atau kekurangannya? Oh ya pasti. Kalau misalnya bahan kimia untuk tanah itu kan pasti banyak efeknya ya. Karena kita kebanyakan itu untuk produk-produk yang ramah lingkungan. Baik, kalau dari produk itu sendiri bagaimana cara biaya dari produk tersebut? Biaya produksi maksudnya bukannya proses produksi? Ya, proses produksi. Ya proses produksi. Kebetulan untuk bahan aktif kita itu impor dari China, jadi kita beli bahan bakunya, kemudian kita produksi di pabrik yang ada di Jakarta. Itu kemudian untuk pengemasannya ada di pabrik, jadi setelah ini siap untuk dimasarkan, kemudian disalurkan ke distributor seluruh Indonesia. Kalau untuk biaya produksi itu kita menekan biaya semaksimal mungkin supaya untuk menekan harga juga, karena kan harga kan kita itu banyak pesaing di Indonesia gitu kan, jadi banyak perusahaan-perusahaan yang memiliki produk yang sama, bahan aktif yang sama, kemudian itu harga tuh sangat kompetitif gitu ya. Jadi misalnya nih bahan aktifnya A gitu kan. Jadi ada juga perusahaan lain yang punya barang tersebut dengan bahan aktif yang sama. Jadi kadang dia misalnya dia menjual kita menjual per unitnya misalnya 50.000. Kemudian ada barang yang sama itu dijual dengan harga di bawah itu. Jadi kita untuk biaya produksi kita harus menekan semaksimal mungkin tanpa mengurangi kualitas dari barang tersebut. Kalau untuk biaya produksi tenaga kerja, kalau tenaga kerja kita sesuaikan dengan ya sesuai dengan market lah. Kita kan juga tidak, maksudnya tuh kita tidak mau menekan juga para pekerja kan. Kita di dalam hal ini kan kita untuk saling menguntungkan. Jadi ya sesuai lah, yang penting
harga kita di pasaran masuk. Nah, jadi saya bisa kasih contoh untuk produk. Bentar ya. Nah, seperti ini ya. Ini kan produk kita nih Zenus. Zenus ini mengandung paraquat diklorida. Nah, ini juga perusahaan lain mempunyai bahan aktif yang sama, jadi beda merek gitu. Jadi persaingan di bawah tuh lumayan ketat. Nah, gitu. Nah, ini contoh barangnya. Ini barangnya untuk Zenus. Zenus ini biasanya untuk gulma. Daniel gulma. Biasanya untuk sawit. Contoh barang produksi ini diproduksi di perusahaan kami. Jadi kan produk itu yang Ibu jelaskan tadi banyak lah gitu persaingan. Gimana cara melakukan persaingan tersebut? Oh gitu. Biasanya itu bersaingnya di masalah harga. Cuman kan di wilayah itu kebanyakan para petani itu kan dia apa namanya, dia tuh fanatik. Nah, kalau seandainya dia pakai ini, dia pakainya bagus, dia akan cari ini. Kadang pun walaupun harganya tinggi, dia tetap akan mencari barang kita gitu. Dan kemudian untuk barang-barang yang murah juga banyak di bertebaran di bawah kan. Cuman efek membunuh ini kan untuk gulma. Jadi efeknya itu masing-masing beda. Jadi berapa sesuai dengan berapa persen dengan bahan aktif yang ada di dalam obat ini. Jadi juga untuk ini supaya banyak tertarik itu kan kita juga bikin program atau kita bikin target gitu. Jadi supaya biasanya itu distributor itu akan tertarik ngambil barang kita. Misalnya ada juga berupa bonus, ada berupa jalan-jalan kayak gitu kan, biasanya keluar negeri kita, atau berupa misalnya beli 1 ton, nah nanti kita kasih harga harganya rendah, atau kita ada juga nanti beli 1 ton dikasih motor, itu juga ada. Itu untuk meningkatkan penjualan kita. Dan barang-barang kita ini banyak laku di daerah seperti kayu aro, di dataran tinggi, untuk seperti kentang, bawang, cabai. Nah, ini juga kita bisa untuk dipakai barang-barang kita di sini. Dan kita juga banyak produk yang kita jual. Ini salah satu sampelnya yang ini. Baik, terima kasih atas berpartisipasi untuk menjadi narasumber di wawancara saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih, maaf jika ada kesalahan dalam pengambilan kertas. Saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.